Dan jangan pernah berpikir ketika kita melakukan maksiat dan di detik itu baik-baik aja, di detik itu baik-baik saja, di detik itu nggak ada orang, di detik itu sepi, di detik itu kayaknya senyap aja gitu ya maaf. Lalu ketika kita melakukan maksiat, nggak ada apa-apa yang terjadi, nggak ditenggelamkan ke tanah, ke dalam tanah seperti Qorun, nggak ditenggelamkan di tengah-tengah laut seperti Fir'aun, nggak ada angin 7 malam dan 8 hari seperti Ad, nggak ada suara yang menghancurkan pendengaran kita dan nyawa kita seperti Thamud. Jangan pernah berpikir Allah nggak mengawasi kita. Jangan pernah berpikir Allah tidak mengawasi kita. Sebagaimana contoh-contoh di atas, itu Allah nggak azab di detik pertama kemaksiatan mereka. Allah tidak mengadab mereka di hari H, di hari pertama. Diulur dulu, diulur, dikasih kesempatan untuk taubat kepada Allah. Tadi Allah katakan, Allah utus Musa atau Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, kepada Qorun, kepada Haman, didakwahin. Nah itu kan yang jadi blind spot banyak orang yang bermaksiat. Banyak orang bermaksiat ketika nyoba sekali maksiat, nggak apa-apa nih gue nih, wah saya nggak masalah nih, nggak ada adab yang turun, nggak ada keapesan pada hari itu menurut dia. Akhirnya nagih, oh besok coba lagi, lusa coba lagi, nggak apa-apa juga nih, coba lagi, akhirnya jadi habit, akhirnya jadi kebiasaan. Lalu lunturlah muraqabatullah, lunturlah merasa diawasi oleh Allah. Kenapa? Karena percobaan pertama mulus menurut dia, percobaan kedua berhasil lagi menurut dia. Ketika pertama kali makan uang haram, saya makan riba, nggak ada apa-apa tuh. Katanya fa'dhanu biharbin minallah, tabuhlah genderang perang melawan Allah dan Rasulnya. Nggak ada apa-apa dalam hidup saya, justru saya banyak dapat duit. Coba lagi. Ketika ada suami atau istri selingkuh, pasangannya nggak tahu, berhasil, nggak ada apa-apa tuh, fine aja. Bahkan pasangan saya kasih hadiah karena dia nggak tahu. Anak-anak saya oke aja, nilainya bagus di sekolah. Coba lagi. Kita anak-anak yang pertama kali bolos deg-degan. Pernah bolos nggak? Pertama kali gimana? Deg-degan, takut. Nggak ketahuan sama gurunya. Besok nggak ditanya sama tuh guru. Berhasil nih. Guru saya nggak tahu. Coba lagi bolos. Hadirin yang Allah muliakan. Jangan berpikir Allah tidak mengawasi. Sebagaimana sekali lagi Ad, Thamud, dan Fir'aun tidak Allah azab di awal. Makanya Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 42, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Jangan sekali-kali engkau berpikir bahwa Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Catat baik-baik ayat ini jamaah. Jangan pernah Anda berpikir Allah itu nggak tahu, Allah lalai, Allah miss, Allah kecolongan. Ada orang melakukan zalim, Allah nggak tahu. Ada hambanya melakukan kezaliman, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, dan Allah lalai.
Allah kecolongan. Jangan pernah berpikir demikian. Karena tadi, inna rabbaka labil mirsad. Allah maha mengawasi. Allah selalu mengawasi. Tapi kalaupun terkesan nggak terjadi apa-apa, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Itu karena Allah tangguhkan kepada mereka. Itu karena Allah tangguhkan kepada mereka ke sebuah hari di mana mata-mata terbelalak. Bukan Allah nggak mengawasi. Bukan Allah tidak mengawasi. Tapi Allah tangguhkan, Allah biarkan. Nanti ada saatnya. Kalau nggak diadab di dunia, nanti ada saatnya. Atau seperti icon-icon di atas. Sampai pada sebuah hari di mana dihabisi semuanya. Kalau seakan-akan di dunia fine-fine aja, oh nanti di akhirat. Kita delay dulu aja. Kita tunda. Kita tangguhkan. Di hari kiamat. Di hari di mana mata-mata terbelalak. Ini sebuah peringatan kepada kita semua. Jangan pernah berpikir Allah lalai ketika kita melakukan dosa, saat kita melakukan maksiat, saat kita melakukan sebuah kesalahan. Walaupun kesannya demikian, sekali lagi kesannya demikian, nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang, nggak ada yang tahu. Jangan pernah Allah lalai. Baik maksiat zahir, seperti ketika kita sedang physical distancing atau isolasi di kamar kos kita atau segala macam, lalu kita bebas buka apa saja, nggak ada yang tahu. Jangan pernah berpikir Allah lalai. Jangan pernah berpikir Allah lalai. Lalu Allah biarkan Anda bermaksiat. Loh enggak. Inna rabbaka labil mirsad. Allah maha mengawasi. Atau maksiat-maksiat batin yang jauh lebih parah, nggak sabar ketika menghadapi hari-hari ini. Kita sudah bahas bab sabar. Sabar itu hukumnya wajib. Lalu ada orang nggak sabar, ngeluh, nggak sabar di kondisi pandemi, nggak terima dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dan mungkin nggak ada yang tahu. Di hadapan orang tuh baik, senyum, bahkan mungkin keluarganya nggak tahu. Dia nggak terima dengan ini. Dia marah besar sama Allah. Semua bergejolak dan dibiarkan di hati dia. Dia nggak sabar. Nggak jujur sama Allah. Luar dalam beda. Luar dalam beda. Nggak jujur. Kita bahas bab kejujuran. Dia nggak jujur. Dia ria. Orang pikir dia baik, padahal dia pengen dipuji, dia pengen disanjung, dia pengen dapetin dunia. Ini kan maksiat-maksiat batin. Dan ketika terkesan semua baik-baik saja, itu terkesan, Allah katakan jangan pernah berpikir Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Baik kezaliman yang nyata, maksiat yang nyata, maupun kezaliman yang tidak terlihat. Lalu ketika kita kerjakan, seakan-akan hidup kita baik-baik aja. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan pernah engkau berpikir Allah lalai terhadap perbuatan orang-orang zalim. Tidak pernah. Kalau tidak Allah hukum nanti di dunia, Allah akan habisi di akhirat. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah tunda.